Katarepopo melalui kegiatan lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-120 Gereja Katarepopo. Dan marilah kita akan mengikuti acara demi acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama, ucapan selamat datang, sekaligus ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh saya sapa dalam kasih Penatua Ibu H. Ratu Walanda selaku Ketua Wanita Kaum Ibu. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di kesempatan sore hari ini tentunya sebagai umat yang percaya patut kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan oleh sebab besar kasih setianya dalam kehidupan kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesempatan beraktivitas dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan saat ini kita diberi kesempatan ada di tempat ini dalam rangka pembukaan kegiatan perayaan syukur hari ulang tahun yang ke-120 Jemaat Gemibem Katarepopo. Dalam hal ini kegiatan akan dimulai hari ini selama 3 hari ke depan. Untuk itu tentunya di kesempatan ini atas nama panitia pelaksana mau menyampaikan selamat datang yang pertama kepada Bapak Pendeta selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemibem Katarepopo, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta H. Pandela Kita KPNT STH yang juga akan menjadi kadim dalam ibadah pembukaan di saat ini. Kemudian menyampaikan banyak-banyak ucapan selamat datang kepada rekan-rekan pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 28 yang berkesempatan hadir di saat ini, menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaat yang boleh ada bersama di sore hari ini, tetapi juga rekan-rekan panitia yang sudah sejak beberapa hari yang lalu tetap solid melaksanakan pekerjaan. Dan tentu banyak-banyak terima kasih disampaikan kepada Bapak dan Ibu keluarga pendeta yang memang sudah sejak awal ada bersama dengan panitia, terus memotivasi sehingga kami semua tetap semangat, tentu dengan harapan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan pelayan khusus kolom 1 sampai 28, karena kami percaya teman-teman pelayan yang sudah turut memotivasi jemaat untuk turut serta memeriahkan kegiatan ini, tetapi juga berkenan turut bersama dengan panitia melaksanakan penggalangan dana di kolom masing-masing juga untuk menopang kegiatan yang dimaksud. Begitu juga dengan seluruh jemaat dan panitia yang tetap solid untuk mensukseskan kegiatan ini. Sekali lagi selamat datang untuk kita semua. Banyak terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kita persembahkan demi terlaksananya kegiatan perayaan syukur hari ulang tahun ke-120 Gemibem Katarepopo. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya dikembalikan kepada penuntun acara. Demikianlah ucapan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih yang sudah disuarakan oleh Penatua Ibu H. Ratu Walanda selaku Ketua Seksi Acara.
Iya. Jadi sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh saya sapa dalam kasih Pendeta Ibu H. Pandelaki Takapente STH. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilakan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mulaikan ibadah di saat ini. Untuk itu dijemput kita semua berdiri. Kita menyanyi kidung jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dicurahkannya bagi kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, dengan menghayati kasih, cinta dan penyertaan Tuhan, litani syukur kita di saat ini mari kita membaca dari Mazmur pasal 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan kita akan membaca berbalas-balasan. Mazmur pasal 137 ayat 1 sampai 7. Pemimpin ibadah membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, kita sambut dengan menyanyi bersama Allah itu baik. Dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sujud menyembah Engkau di tengah-tengah persekutuan beribadah saat ini, mengagungkan kuasa-Mu yang telah menyertai kehidupan gereja-Mu, sehingga dikuatkan untuk melewati berbagai hambatan, berbagai tantangan dan penderitaan. Tetapi juga kami bersyukur saat ini karena Engkau tetap ada dalam kesetiaan dan berkat-berkat-Mu senantiasa dinikmati oleh gereja-Mu. Banyak hal yang tidak terduga, yang kadangkala membawa gereja-Mu pada kekhawatiran, tetapi Engkau pemilik gereja ini, sehingga kuasa-Mu terus dinyatakan, sehingga gereja-Mu tetap ada dan dikuatkan untuk berkarya. Maka di tengah syukur karena tuntunan Tuhan 120 tahun, kehidupan Injil masuk, Jemaat Gemibem Katarepopok berdiri, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya yang mau mendengarkan firman-Mu dan menerima serta melakukannya, diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami memintanya di dalam tuntunan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membaca dari kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19, dan selesai pembacaan Alkitab diundang kepada seluruh pelayan khusus yang boleh hadir dalam ibadah ini, majelis jemaat untuk membawa pujian selesai pembacaan Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah
mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian bacaan Alkitab dan diundang kepada majelis jemaat untuk membawa pujian syukur. Silakan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita ada dalam satu perjumpaan yang hendak memulai kegiatan dalam rangka kita mensyukuri penyertaan Tuhan bagi Jemaat Gemibem Katare Popo sehingga pada tanggal 7 bulan Juli tahun 2024 boleh genap usia 120 tahun dan perayaannya dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan dibuka hari ini. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan Jemaat Gemibem Katare Popo tidak lepas dari pekabaran Injil yang berlaku sejak zaman Yesus. Maka dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 untuk pertama kalinya pengikut Kristus disebut Kristen. Atau dalam bahasa Yunani Kristianos.
Istilah ini saudara-saudara dikenakan dengan para murid Yesus yang ada di Antiokhia. Dan ketika disebut Kristen berarti bahwa mereka itu pengikut Kristus atau Mesias. Saudara-saudara, zaman apostolik atau para rasul dimulai sejak pelayanan Yesus di tahun 27 sampai 29 Masehi, dan di sekitar abad pertama tahun 100 Masehi, dan itu telah terhitung ketika 12 murid sudah meninggal. Dihitung akhir dari suatu perjalanan sejarah kekristenan. Karena itu saudara-saudara, kekristenan awal bertumbuh dari pelayanan Yesus dan berkembang seputar pelayanan para rasul. Dan ketika para rasul bekerja bermula dari ketaatan mereka, respon mereka terhadap amanat agung dari Yesus yang dicatat oleh penulis Matius dalam Matius pasal 28. Karena itu saudara-saudara, Injil menyebar dari Yerusalem. Orang Yahudi awalnya menyebut diri mereka sebagai pengikut jalan itu. Disampaikan atau diistilahkan jalan itu karena merujuk pada pernyataan Yesus sendiri sebagai sang jalan. Karenanya juga saudara-saudara, orang Yahudi menyebut pengikut Kristus dengan sebutan Nasrani dari kata Netzer. Kalau bahasa Ibrani DP arti itu tunas. Saudara-saudara, dari sejarah awal perjalanan gereja, maka tidak sepi dari tantangan dan hambatan yang berat. Karena mari ketika kita melihat keberadaan Yesus dengan para murid, tidak semua mulus. Ada yang menyangkal dia, ada yang menjual dia, ada yang meragukan dia. Tetapi itulah gambaran pelayanan sampai pada hari ini. Maka bagi jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, jangan kaget dengan situasi seperti itu. Karena sedangkan Tuhan Yesus ada terjadi penyangkalan, terjadi pengkhianatan, terjadi keraguan terhadap kehidupan para murid yang 3 tahun lebih ikut dengan dia. Siang malam ada dengan dia. Jadi kalau gereja dapat rasa begitu sekarang, baik jemaat maupun pelayan, nggak usah kaget. Karena apa yang terjadi pada Yesus, gambaran pelayanan yang harus kita hadapi. Nah saudara-saudara, tetapi di atas kesemuanya, hal-hal yang disampaikan tadi tidak hanya sekedar menyemangati, tetapi hendak mengingatkan bahwa gereja ini milik Tuhan, bukan milik pribadi atau kelompok. Sehingga nantinya walaupun manusia merancang berbagai hal, kuasa Tuhanlah yang akan berlaku. Kuasa Tuhanlah yang akan dinyatakan dalam kehidupan pelayanan gereja. Saudara-saudara, sejarah pun mencatat salah satu rasul yang menonjol dalam pemberitaan Injil adalah Rasul Paulus. Dia seorang Yahudi, seorang Farisi, tetapi juga mewarisi kewarganegaraan Romawi dari ibunya. Sekalipun saudara-saudara dia tidak bertemu muka dengan Yesus, namun ia ada pada satu penglihatan ketika dalam perjalanan ke Damaskus. Dengan perjumpaan itu ia hadir sangat aktif dan berperan besar dalam pemberitaan Injil di gereja perdana. Ada banyak pokok penting dan prinsip yang dituliskan oleh Paulus di banyak surat kiriman. Termasuk dalam pembacaan kita saudara-saudara yang dialamatkan kepada jemaat Korintus. DP pembawa surat adalah Titus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang ditemui oleh Paulus beragam. Di zaman itu memang tidak mudah. Ada yang merespon dengan pemberitaan Paulus dan para rasul, ada yang menolak. Tetapi ada juga yang awalnya merespon, habis itu menolak. Namun ada juga yang menolak kemudian menerima.
Sama kembali di kisah pelayanan Yesus dengan para murid, Paulus pun tetap berlapang dada karena Yesus yang dihianati, dijual, diragukan, ditolak, pasti dia juga akan mengalami hal yang sama. Karenanya saudara-saudara, Paulus tidak pernah mengalami kemunduran. Walaupun ketika kita membaca beberapa bagian Alkitab, ada saat dia mencurahkan isi hatinya, batas kemanusiaannya, tapi dia tidak pernah mengundurkan diri. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita 2 ayat saja yang kita baca, ayat 18 dan 19 dari kitab 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Paulus menegaskan tentang segala yang baik, termasuk keselamatan bagi orang percaya yang adalah inisiatif Allah, bukan karena jasa-jasa manusia. Dengan demikian ia hendak mengarahkan bahwa Allah adalah subjek atau pokok utama yang mengerjakan terwujudnya karya selamat itu bagi dunia dan teristimewa bagi orang-orang yang menerimanya. Allah mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam Kristus. Dengan demikian, dalam pendamaian itu manusia menjadi ciptaan yang baru. Diperdamaikan saudara-saudara menunjuk pada satu hubungan yang diperbaiki. Karena biasanya kata berdamai ada dulu tundak berdamai. Ini hendak menunjukkan tentang satu hubungan yang sehat. Satu hubungan yang memiliki nilai positif. Sehingga ketika saudara-saudara jemaat merespon, mengakui tentang kasih karunia yang mendamaikan itu, maka bentuk penerimaan kasih karunia dari jemaat adalah melanjutkan karya perdamaian dan pendamaian itu bagi dunia dan generasi selanjutnya. Saat menerima dan mengaku, maka kepada gereja dipercayakan tugas yang mulia untuk terus menjadi alat Tuhan bagi dunia. Saudara-saudara yang kekasih, ia mendamaikan, menitipkan pekerjaan bagi gereja. Karenanya menerima pendamaian itu tidak sekedar percaya, tetapi merespon, peduli, hormat, turut bekerja, serta menggumuli kebutuhan-kebutuhan pelayanan bersama, sama seperti dengan Allah yang memberi dirinya bagi manusia dan dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini, mengingatkan bahwa ada satu hal penting yang terjadi dalam karya pendamaian itu. Di ayat 19 bagian B mengungkapkan, Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini terjadi saudara-saudara karena tidak ada bentuk kehidupan manusia yang dapat membatalkan rencana Allah. Dengan demikian pula hendak menyatakan bahwa dengan tidak memperhitungkan berarti besar kasih setia Tuhan yang memberi kesempatan bagi gerejanya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh respon para murid, maka Injil itu diberitakan sampai pada kita saat ini. Tugas kita sekarang Bapak Ibu di usia yang ke-120 Jemaat Gemibem Katarepopo adalah meresponi tindakan kasih Allah. Dalam setiap gerak pelayanan kita percaya bahwa gerak pelayanan yang direspon adalah karena gerakan oleh kasih Kristus. Dengan demikian, sebagai jemaat yang mensyukuri penyertaan Tuhan dan meresponi segala kebaikannya, tidak hanya selalu menuntut tetapi menopang. Tidak hanya membawa pada celah dan kekecewaan tetapi memotivasi. Dengan demikian di usia yang ke-120 ini, bukan sama dengan orang lebih tua, lebih keropos, lebih nyandak berguna. Tetapi 120 ini menunjukkan kematangan hidup dan iman
agar terjadi perubahan-perubahan besar. Dan yang kita nyatakan dalam hidup bukan karena supaya orang mengakui ini karena kita, tetapi yang kita lakukan adalah dasar pemikiran yang dapat mendorong orang lain supaya mengakui bahwa semua ini karena Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, kadangkala yang menjadi sesuatu yang janggal dalam kehidupan gereja, ketika tidak berhasil orang menolak untuk bertanggung jawab. Kalau berhasil bilang ini karena kita. Ini yang bahaya. Sebab Paulus telah menunjukkan betapa ia bersama-sama mau ada dengan pelayan-pelayan yang lain untuk bekerja semaksimal mungkin, dan nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama pribadinya. Tidak jarang saudara-saudara dalam pelayanan Paulus, dia mengalami kelaparan, dia mengalami penistaan. Kalau tu bilang di penjara, amper selalu pengantar dalam perenungan firman, dah bilang tu surat itu, tulisan itu dia di penjara. Ada saat di mana dalam perjalanan penginjilan kapalnya karam, mardian ndak mati malah mise. Itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai gerejanya, menyertai umatnya, menyertai hambanya di segala kancah pergumulan. Karena itu saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. 120 di jemaat ini dalam perayaan syukur, apa yang kita kasih for gereja? Apa yang saya berikan untuk Tuhan? Kiranya Tuhan berkenan dengan seluruh persembahan hidup kita, dan Tuhan akan menolong jemaat Gemi Bem Katare Popo supaya semakin hidup dalam persekutuan yang saling menguatkan, tetapi juga dalam kesamaan visi untuk melihat kemajuan-kemajuan zaman, mana hal-hal yang perlu ditinggalkan, mana hal-hal yang perlu dirubah, supaya apa yang dinyatakan oleh gereja dapat berdampak baik, memberikan semangat-semangat yang baru bagi seluruh jemaat, masyarakat, dan orang yang dapat menyaksikan apa yang dilakukan oleh gerejanya di sini. Kiranya di hari syukur ini kita semua akan diberkati Tuhan, panitia yang ada tetap semangat, sebab kalau Tuhan suruh ndak mungkin Tuhan sebiar. Kalau Tuhan yang memberikan tugas, tidak mungkin Tuhan akan tutup mata dan tidak bertanggung jawab. Ini kiranya memotivasi kita supaya dalam pekerjaan kita, apa yang torang kasih, baik tenaga, materi, karena tidak sedikit juga panitia memberi pengorbanan pribadinya, bukan cuma tenaga, tapi banyak juga yang menyumbangkan secara materi, dan kiranya itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua dan selamat bersyukur untuk kita yang menghayati kasih penyertaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan, dan dalam persiapan mari kita menyanyi bersama, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan.
dimuliakanlah nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang telah memperdamaikan isi dunia ini dengan diri-Mu. Sebab itu karya selamat diberi bagi dunia. Dan kami bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus. Kami boleh ada sebagai umat yang meresponi segala rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Bukti nyata, Tuhan tidak meninggalkan gereja-Mu karena gereja ini adalah milik Tuhan. Maka 120 tahun dinikmati oleh jemaat Gemibem Katarepopo. Tuhan yang lebih tahu apa yang dihadapi gereja-Mu. Ada banyak tantangan dan hambatan. Ada banyak pergumulan dan penderitaan. Tapi juga ada berkat-berkat yang Engkau limpahkan bagi gereja selaku persekutuan, tetapi juga gereja selaku pribadi. Maka dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami hendak menyatakan tekad kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Diberkatilah kami semua yang telah hadir saat ini, pelayan-pelayan Tuhan dari denominasi gereja yang ada, yang boleh memberi diri beribadah bersama. Seluruh pelayan khusus dan seluruh jemaat, bahkan kami pun berdoa bagi panitia yang memberi diri secara penuh dalam pekerjaan ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami buat selaku umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga selaku panitia, Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, dan jika Tuhan berkenan atas pekerjaan kami, diberkatilah, sehingga gereja-Mu akan semakin kuat dan semakin memahami apa tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan Allah, kiranya firman-Mu yang kami dengar memberi kekuatan baru bagi kami dan meresponi segala kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Apa yang dinyatakan oleh jemaat-Mu ini kiranya berbau harum di hadapan Tuhan dan terpakai dalam rancangan dan kehendak-Mu. Tuhan, di dalam syukur sukacita karena tahun pelayanan gereja ini bertambah, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Kami mohon kuasa dan perkenanan Tuhan atasnya, supaya boleh berjalan dengan baik dalam kendali Tuhan. Dikuatkanlah panitia yang membidangi kegiatan-kegiatan ini, supaya mereka bertanggung jawab. Mereka ada untuk meresponi dan menjawab apa yang telah mereka janjikan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, acara untuk selanjutnya dalam kegiatan ini kami buka di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan kiranya Bapa, selesai ibadah ini, ketika kami akan melanjutkan kegiatan atau kami yang akan kembali pulang, senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Ini kami yang bermohon ya Tuhan, berdoa dan meminta di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara dijemput berdiri. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus tinggal tetap untuk memberkati, menguatkan, menolong dan menyemangati umat-Nya.
kita sekalian yang beribadah saat ini, sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah ibadah syukur telah selesai. Terima kasih dikembalikan pada penuntun acara. Puji Tuhan, demikianlah ibadah pembukaan yang sudah kita ikuti bersama. Yang pasti ibadah di saat ini, firman Tuhan yang telah disampaikan akan menguatkan kita semua dalam melanjutkan hidup dan penghidupan kita masing-masing, terlebih khusus panitia yang dipercayakan untuk melaksanakan kegiatan, kiranya tetap bertahan sampai selesai, kuat teguh iman, demi untuk mensukseskan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kita. Untuk itu atas nama panitia, bahkan kita semua yang hadir, menyampaikan dengan ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin ibadah pembukaan syukur hari ulang tahun ke-120 Gereja Gemibem Katare Popo. Tuhan Yesus memberkati Ibu, memberkati keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya marilah kita akan mendengarkan penyampaian atau sambutan dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Katare Popo yang akan disampaikan oleh Ketua kami Saparam Kasih Pendeta H.W. Pandelaki STH. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesama rekan pelayan yang hadir, Ibu Pendeta M. Rolos, M. Tololiu Rolos, Bapak Gembala GPR bersama Ibu, Majelis Jemaat yang boleh hadir dalam hal ini, seluruh majelis jemaat dan panitia yang terhimpun dalam satu persekutuan di tengah perayaan jemaat mensyukuri pekerjaan Tuhan bagi gereja di usia yang ke-120 tahun. Tentunya Bapak Ibu, mengawali hal ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dan bersyukur sebab ternyata orang lupa akan 120 tahun. 120 tahun menggambarkan usia yang telah cukup tua. Baik dari sisi pengalaman, dari sisi kualitas pelayanan, kualitas anggota jemaat, kualitas pikiran, tentunya sudah melebihi jemaat-jemaat yang lain. Dan orang juga disebut sebagai jemaat mula-mula. Cikal bakal Injil bersemi di tanah Totabuan dimulai dari puncak gunung ini di jemaat Katare Popo. Jadi sebenarnya Gemibem Katare Popo itu menjadi saluran berkat di tanah Totabuan. Karena dari sinilah terbentuk jemaat-jemaat sampai di 4 kabupaten 1 kota se-Bolaang Mondoraya. Oleh karena itu, selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat, kita tetap bersyukur
menikmati segala yang telah Tuhan kerjakan, sambil Bapak Ibu sama seperti Samuel ketika ia berhenti di Mispa, ketika ia merenungkan penyertaan yang Tuhan kasih dan dia memandang ke depan apa yang harus dia buat. Ternyata gereja bukan hanya berpikir tentang masa depan dan masa lalu, tapi gereja juga harus berpikir ke atas untuk menegadah dan meminta pertolongan Tuhan supaya itu gereja berjalan bagus-bagus. Sebab kalau gereja berjalan dengan baik, Tuhan yang menuntun, tarasa tidak ada yang dapat menghalangi pekerjaan-pekerjaan ini. Oleh karena itu, selaku badan pekerja majelis jemaat, tentunya ada panitia akan melaporkan sebentar kegiatan yang hendak dilaksanakan di sepanjang 3 hari ini. 3 hari orang melaksanakan kegiatan di mana keterlibatan anggota-anggota jemaat dalam kegiatan ini sangat diharapkan. Kemudian majelis jemaat yang menjadi motivator dalam pekerjaan pelayanan ini sangat diharapkan, terutama badan pekerja majelis jemaat. Karena badan adalah pelaksana tugas dari keputusan yang ada di jemaat. Tentunya ketuk badan pekerja yang menjadi motivator utama di tengah pelaksanaan kegiatan ini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena ini hari ulang tahun jemaat. Orang pejemaat, begitu Kang. Orang pejemaat, hari ulang tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas apa yang boleh Bapak Ibu berikan, nyatakan dalam kehadiran tempat ini. Satu keyakinan kita bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah memeriahkan Bapak Ibu. Sekali lagi memeriahkan HUT jemaat yang ke-120. Di samping memeriahkan, kegiatan ini disepakati oleh majelis jemaat dan panitia yang ada. Jadi bukan atas usul satu orang, tapi atas usul banyak orang dan disetujui. Sekaligus ketika dilaksanakan di lingkungan gereja, maka kegiatan-kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai persekutuan. Nilai persekutuan Bapak Ibu tongso tahu toh, hidup saling mengasihi, bertumbuh bersama, erat dalam satu persekutuan, keindahan, keserasian. Itu tuh nilai-nilai persekutuan. Jadi kalau dorong baking sabantar itu kegiatan lomba merias suami merias istri, Ibu Pendeta, begitu sebaliknya, atau lomba line dance dilihat dari sisi positif sebagai bentuk keserasian, keutuhan dan kekompakan, di mana gereja juga menjalani hal-hal demikian, bukan dalam hal-hal yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu Kang. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Demikianlah sambutan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang sudah disampaikan oleh Ketua. Kepada Bapak Pendeta disampaikan terima kasih. Selanjutnya marilah kita akan mendengarkan laporan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, yang akan disampaikan oleh Sesapa dalam kasih Bapak J. Piai selaku Wakil Ketua Panitia. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Puji Tuhan. Selamat siang, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena berkat cinta dan kasih-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta nafas kehidupan hingga sampai saat ini, di hari yang indah ini dan yang cerah ini, kita bisa bersama-sama berkumpul di bangsal ini
dalam ibadah pembukaan perayaan syukur HUT yang ke-120 tahun Jemaat Gemibam Katarepopo. Kita sangat bersyukur karena Jemaat Gemibam Katarepopo adalah jemaat mula-mula, sehingga Jemaat Katarepopo adalah jemaat paling tertua di Bolaang Mongondo ini, yang umurnya 120 tahun. Untuk itu patut kita bersyukur. Yang saya hormati Ketua BPMJ, Bapak Pendeta Witlem Pandelaki, Sarjana Teologi, bersama Ibu Pendeta Heni Takapente, Sarjana Teologi, yang juga telah memimpin ibadah pembukaan perayaan hari ulang tahun Jemaat Gemibam Katarepopo di sore hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Pendeta M. Tolor Liu Rolos yang telah hadir, yang juga sebentar akan menjadi juri dalam kegiatan kita sepanjang hari ini. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Gembala dari jemaat tetangga. Terima kasih karena telah hadir bersama-sama dengan kita mengikuti kegiatan pembukaan perayaan hari ulang tahun Jemaat Gemibam Katarepopo. Dan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat bahkan masyarakat yang telah hadir berkesempatan, meskipun mungkin sibuk, tapi telah berkesempatan hadir di tempat ini bersama-sama membuka dengan ibadah hari raya ulang tahun ke-120 Jemaat Gemibam Katarepopo. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Dan pada saat ini saya mewakili panitia Hari Raya Gerejawi akan menyampaikan kegiatan-kegiatan lomba yang akan kita ikuti bersama di hari ini dan besok. Jadi untuk lomba kita 2 hari, dan yang terakhir hari Rabu itu ibadah KPI penutupan. Dengan ibadah KPI itu diserahkan piala-piala yang ada, juara-juara yang ada itu diserahkan selesai ibadah KPI dalam hari Rabu. Jadi saya akan membacakan lomba-lomba yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama, untuk lomba sebentar habis selesai ibadah ini ada lomba line dance. Lomba line dance itu Mariana yang kita sebut Mariana. Dan selesai Mariana itu ada merias wajah, Pelsus. Jadi untuk merias wajah itu Pelsus, jadi dari kolom utusan dari majelis jemaat, apakah itu penatua bersama istri dan ataupun diaken bersama istri. Jadi utusan dari satu kolom, satu yang diutus. Dan untuk besok kita akan mengikuti lomba bintang vokalia anak sekolah minggu. Itu untuk bintang vokalia anak sekolah minggu ada 2 kategori. Dan yang terakhir bintang vokalia lansia. Bintang vokalia lansia. Trompe oma-oma dan opa-opa yang jago menyanyi itu nanti besok malam mungkin. Jadi itulah kegiatan-kegiatan lomba yang akan kita laksanakan dari hari ini sampai besok. Dan saya akan membacakan estimasi anggaran yang kita perlukan dalam kegiatan ini. Estimasi anggaran yang kita perlukan itu 30.870.000. Dan sumber dana yang kita dapat dari kegiatan ini yaitu pendaftaran per kolom 150.000 per kolom, proposal lampiran nama penyumbang yang kita jalankan hanya 5 buah. Jadi proposal lampiran
dengan nama penyumbang itu kita jalankan hanya 6 buah. Kemudian kupon berhadiah yang 1 lembarnya itu 5.000. Yang kita siapkan itu 1.000 lembar dibagikan kepada panitia-panitia yang ada. Jadi itulah kegiatan-kegiatan lomba yang kita akan selenggarakan dari hari ini sampai besok dan juga ibadah KPI. Jadi dengan estimasi anggaran beserta pendapatan-pendapatan yang sumber dana dari seksi dana jalankan, itulah yang kita bacakan tadi. Itu adalah kegiatan kita yang telah kita lewati. Sebelumnya itu yang anggaran dana kita telah jalankan bersama. Jadi tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada donatur-donatur yang telah memberikan sumbangan lewat proposal dari jemaat Katare Popo dan juga dari jemaat-jemaat tetangga ataupun dari luar desa Popo. Terima kasih, Tuhan Yesus pasti akan memberkati. Harapan kami memohon kiranya kepada jemaat agar dapat menopang dan sama-sama mensukseskan kegiatan Hari Raya Gerejawi, terlebih khusus yang akan kita selenggarakan ini dalam rangka HUT Jemaat Gemibum Katare Popo yang ke-120 tahun. Akhir kata, selamat kita mengikuti lomba. Menang kalah itu biasa. Mari kita bersama-sama kita jalani kebersamaan dan sportivitas. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Shalom, dikembalikan kepada pembawa acara. Itulah laporan kegiatan yang akan dilaksanakan yang sudah disampaikan oleh saya Sapadam Kasih Bapak J. Piai selaku Wakil Ketua. Kepada Bapak disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menerima layanan. Untuk doa layanan mohon akan dipimpin oleh saya Sapadam Kasih Pendeta Ibu M. Tololiu Rolos STH. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati berkat yang sudah disiapkan. Kita syukuri dalam doa, mari kita berdoa. Betapa indah hari yang Engkau jadikan bagi kami Tuhan, ketika kami boleh menikmatinya dengan syukur, pujian dan hormat hanya kepada Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami, dalam Yesus Kristus Kepala Gereja kami yang agung. Kami juga bersyukur ketika kami boleh berada bersama di tempat ini, di bangsal sukacita ini, yang bersyukur oleh karena Tuhan yang telah menuntun gerejamu, terlebih khusus gereja Masjid Injili Bola Mongondo yang ada di Jemaat Katare Popo ini, yang boleh merayakan ulang tahun ke-120 dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Jemaat Katare Popo ini. Maka kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau tuntun kami bahkan terlebih khusus kebenaran firman-Mu yang telah dibentangkan lewat ibadah pembukaan dan terus menjadi bekal dalam pelaksanaan kegiatan ini. Bahkan tanda syukur dalam mengawali pelaksanaan kegiatan ini pun ada berkat yang telah disiapkan untuk kami nikmati bersama. Tapi kami mohon kepadamu Bapa, dikuduskanlah tubuh jasmani kami yang penuh kekurangan, kelemahan dan dosa ini, supaya ketika kami menikmatinya ada kuat sehat yang baru kami boleh miliki, tapi juga semangat untuk melanjutkan hidup kami, bahkan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Diberkati terus ke seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Katare Popo, maka semua panitia pelaksana kegiatan ini, biarlah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
baik hari ini, besok, dan selalu terus, semuanya di bawah penyertaan, tuntunan, kasih, dan pertolongan Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tapi juga sumber segala berkat dan kasih karunia. Amin. Demikianlah untuk doa layanan. Kepada Ibu disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melayani untuk seksi konsumsi.